Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Vidya Francisca dapat hadir menjumpai Anda hari ini di Dialog Jambi Bicara edisi Kamis 11 Juli 2024. Nah tentunya pemirsa tidak terasa bahwa dari tahun 1974 sampai dengan hari ini di tahun 2024 yang artinya sudah 50 tahun. Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi hadir untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga di Kota Jambi untuk terus mendistribusikan air melalui pipa ledeng yang tentunya ini tidak terlepas dari kontribusi Perumdam Tirta Mayang untuk melakukan keikutsertaannya membangun Kota Jambi yang lebih baik lagi. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini pemirsa, 50 tahun perjalanan dari Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi. Tentunya hari ini kita akan mengulas lebih lanjut seperti apa progres dari tahun ke tahun, kemudian juga pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat yang tentunya ini akan melahirkan kepuasan tersendiri dari masyarakat dan juga apa sih harapan di usia ke-50 tahun. Nah, untuk itu kita akan terlebih dahulu melihat video profil dari Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi. Berikut ini untuk Anda. Perumda Air Minum Tirta Mayang berlokasi di ibu kota Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi. Populasi Kota Jambi per Desember 2023 sebanyak 637.510 jiwa. Dengan luas wilayah 205,38 km persegi. Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan dan 62 kelurahan. Perumda Tirta Mayang berdiri sejak tahun 1974. Sungai Batanghari adalah satu-satunya sumber air baku Tirta Mayang. Saat ini, Tirta Mayang memiliki 306 pegawai. Jumlah pelanggan Tirta Mayang per Juni 2024 sejumlah 102.446. Cakupan pelayanan teknis berada di 79%. Lebih dari 90% pelanggan adalah rumah tangga. Sisanya merupakan niaga dan industri. Terdapat 11 instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Tirta Mayang dengan kapasitas produksi 1.642 liter per detik. Instalasi pengolahan air Tirta Mayang yaitu IPA Broni 1 dengan kapasitas produksi 350 liter per detik, IPA Broni 2 600 liter per detik, IPA Benteng 110 liter per detik, IPA Aurduri 1 40 liter per detik, IPA Aurduri 2 100 liter per detik, IPA Aurduri 3 100 liter per detik, IPA Aurduri 4 100 liter per detik, IPA Perumnas Aurduri 20 liter per detik, IPA Tanjung Sari 180 liter per detik, IPA Pasir Panjang 35 liter per detik, IPA Tanjung Johor 12 liter per detik. Tirta Mayang juga memiliki 7 intake. Pada tahun 2023, Tirta Mayang meluncurkan aplikasi SIMayang, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan. SIMayang hadir untuk memudahkan pelanggan dalam melihat informasi tagihan air hingga pengaduan. Pada Agustus 2023, Dirut Tirta Mayang menandatangani MOU kerjasama bantuan teknis dengan Osaka Municipal Waterworks Bureau di Osaka, Jepang. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan kinerja sistem penyediaan air minum di Kota Jambi. Pada Oktober 2023, Tirta Mayang meresmikan sambungan pelanggan ke 100.000. Dengan jumlah sambungan tersebut, Tirta Mayang telah melayani 80% dari total jumlah penduduk Kota Jambi. Pada akhir tahun 2023, Tirta Mayang mulai membangun instalasi pengolahan air dengan investasi secara mandiri, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan IPA Aurduri 4 berkapasitas 100 liter per detik, dan rehab IPA Benteng berkapasitas 110 liter per detik. Pada tahun 2024, Tirta Mayang kembali meraih penghargaan Top BUMD Awards Bintang 5. Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama Tirta Mayang, Dwike Riantara. Pada Mei 2024, Dirut Tirta Mayang menghadiri Forum Air Dunia ke-10 di Bali. Pada forum internasional tersebut, Tirta Mayang menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Yusol Company Limited yang difasilitasi oleh Korea Water Partnership. Dirut Tirta Mayang juga menjadi pembicara pada side event Indonesia-Korea Water Collaboration Meeting. Infrastruktur Tirta Mayang dibangun dan dihibahkan oleh pemerintah Kota Jambi.
Perumda Tirta Mayang berkomitmen untuk mewujudkan akses air minum layak yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan bagi masyarakat Kota Jambi. Sesuai dengan visi Tirta Mayang, yaitu menjadi perusahaan umum daerah yang sehat dan mandiri dengan mengutamakan pelayanan prima didukung sumber daya manusia yang profesional. Tirta Mayang setia melayani Kota Jambi. Tentunya itu menjadi salah satu tagline dari Perumdam Tirta Mayang yang tentunya selama 50 tahun ini sudah mengerjakan seluruh progres yang sangat luar biasa. Tapi pemirsa, tidak hanya video profil yang akan kita sajikan kepada Anda, karena tidak lengkap kalau kita tidak berbicara langsung dengan yang punya dan juga yang punya target selanjutnya begitu ya. Langsung saja kita akan memperkenalkan kepada Anda narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi pada siang hari ini pemirsa. Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi sudah ada Pak Dwike Riantara SOS MSI. Selamat siang Pak Dwike. Selamat siang Mbak Vidya. Apa kabar Pak Dwike, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Wow, 50 tahun sudah panjang sekali yang sudah dilakukan, sudah banyak sekali yang dilakukan. Nanti kita akan mengulas lebih lanjut Pak Dwike, tapi pemirsa nantinya kita akan juga mengundang Anda di segmen ketiga untuk Anda bisa berpartisipasi secara aktif bersama kami di sini untuk bisa membahas seperti apa sih keinginan dari masyarakat ataupun juga ada kritik maupun juga saran untuk Perumdam Tirta Mayang lebih baik lagi ke depan. Anda bisa menelpon kami di 0741663385 ataupun di nomor handphone 0811 74333133. Nah, Pak Dwike langsung saja. 50 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya Pak ya. Sudah banyak tentunya yang sudah dilakukan selama ini. Tapi bisa diceritakan nggak sih Pak, cikal bakal dari pelayanan air perpipaan di Kota Jambi itu seperti apa awalnya? Sejarah sistem penyediaan air minum di Kota Jambi itu sudah dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda ya. Ketika pada tahun 1928, pemerintah Belanda itu mulai mengoperasikan instalasi pengolahan air yang ada di Benteng. Yang lokasinya Benteng dulu ya berarti ya, tidak jauh dari Masjid Agung sekarang. Ya, sekarang monumennya masih ada dan kita bisa melihat Menara Benteng itu sebagai cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pada saat itu sistem penyediaan air minum digunakan oleh pemerintah Belanda untuk melayani instansi pemerintah, kemudian tangsi-tangsi militer, pertokoan, rumah-rumah pejabat, dan rumah potong hewan. Ya, jadi pada saat itu kapasitasnya 7 liter per detik dan sudah cukup memadai ya untuk kebutuhan pada saat itu. Tapi Menara Benteng itu sendiri punya nilai sejarah ya, karena bendera merah putih di Provinsi Jambi pertama kali dikibarkan di menara itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Karena berita tentang proklamasi itu baru diterima di Jambi 2 hari kemudian dan langsung pemuda-pemuda yang ada pada saat itu naik ke Menara Benteng untuk mengibarkan bendera merah putih. Kita harus memandang warisan sejarah ini sebagai sesuatu yang bernilai, dan oleh karena itu kami juga berharap bahwa aset yang sekarang menjadi milik Perumdam Tirta Mayang, Menara Benteng itu wajib sama-sama kita pelihara dan kita lestarikan untuk menjadi tujuan destinasi wisata edukasi sejarah ya untuk masyarakat. Karena tidak banyak ya yang punya historis sistem penyediaan air minum yang usianya hampir 100 tahun kan? Hampir 100 tahun ya. 4 tahun lagi dia sudah berusia 100 tahun. Ya, kira-kira itu cikal bakalnya. Dan Tirta Mayang sendiri secara resmi sebagai perusahaan daerah baru berdiri pada tahun 1974. Tepatnya pada tanggal 31 Juli. Dan ini yang kita peringati sekarang ya setelah 50 tahun, dan semoga perjalanan kita terus memberikan arti bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi. 50 tahun akan memberikan yang terbaik lagi, tapi ada nggak sih sekarang ini yang menjadi fokus utama dari Perumdam Tirta Mayang sendiri? Tentunya sesuai dengan tujuan dari pemerintah ya untuk melayani dan hadir ya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
dalam penyediaan air minum, kita harus menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. Saat ini secara teknis cakupan pelayanan kita baru mencapai 79% dari penduduk kota Jambi. Penduduk kota kita sekarang sekitar 630.000 jiwa. Dan pelanggan Tirta Mayang saat ini 102.000. 102.000? Ya. Wow. Itu artinya 79% dari jumlah penduduk kota Jambi. Kita melayani dari 102.000 itu setara dengan 500.000 jiwa. Nah, jadi masih ada sekitar 130 ribuan lagi yang harus kita layani, dan ini yang lokasinya ada di wilayah pengembangan permukiman baru. Oh, di mana tuh Pak? Di Kecamatan Alam Barajo, Palmerah, Kota Baru, Jambi Timur, Jambi Selatan. Berarti itu akan progres selanjutnya bakal ke sana ya begitu ya? Ya, kita di daerah-daerah akan yang belum teraliri gitu. Membangun infrastruktur jaringan perpipaan, kemudian menyiapkan kapasitas produksi yang memadai sehingga pelayanan ke daerah-daerah tersebut bisa terjangkau segera dalam waktu 2 dan 3 tahun ke depan. Segera ya? Ya. Berarti memang nggak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera begitu ya? Ya. Karena memang komitmen dari Perumdam sendiri memang kepuasan dari masyarakat itu bisa mendistribusikan air dan masyarakat pun juga bisa memanfaatkan itu semua begitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat di video profile ya Pak, itu ada kerjasama luar negeri. Itu bisa dijelaskan achievement apa saja sih yang sudah didapatkan selama ini? Kerjasama ini tujuannya tentu untuk mendukung semua program-program pengembangan Perumdam Tirta Mayang. Kita harus mengatasi masalah-masalah kehilangan air. Kita juga perlu memperbaiki kualitas air kita secara terus-menerus, sehingga pengenalan teknologi air yang baru itu harus juga kita serap. Maka kerjasama ini kami lakukan sehingga kita mendapatkan bantuan-bantuan untuk mengatasi problem-problem yang ada sekarang. Misalnya untuk menurunkan kehilangan air, kita perlu sensor yang bisa mendeteksi kebocoran di jaringan perpipaan. Kemudian kita juga perlu teknologi baru dalam mengolah air, sehingga kondisi air baku yang semakin memburuk dari Sungai Batanghari itu bisa kita atasi, dan kualitas air yang kita hasilkan betul-betul memenuhi standar kesehatan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, saya tertarik tuh Pak dengan sensor untuk melihat adanya kebocoran begitu ya. Apakah sekarang sudah diterapkan atau masih dalam progres? Kami baru saja menandatangani MOU ya, kerjasama dengan Korea Selatan dalam rangka bantuan untuk pengadaan sensor pendeteksi kebocoran, dan sekarang dalam proses untuk mendatangkan unit-unit sensor itu ke Kota Jambi. Tapi progresnya akan bisa kita lihat dalam 2-3 bulan ke depan ketika alat-alat tersebut sudah dipasang. Jadi ini adalah satu terobosan karena teknologi ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Wow. Belum ada perusahaan air minum lain yang memiliki teknologi ini. Nah, Kota Jambi lah yang pertama. Berarti kerjasama ini juga mendatangkan keuntungan begitu ya, untuk bisa membuat Kota Jambi lebih baik lagi, salah satunya dengan adanya sensor itu tadi begitu ya. Betul. Iya, itu memang patut kita banggakan sih. Karena itu sebuah gebrakan baru ya, di usia 50 tahun ini kita bisa memiliki sensor itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi, kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya permasalahan kompleks yang sering terjadi itu seperti apa sih Pak? Tirta Mayang itu masih harus menjawab kebutuhan masyarakat ya akan air. Seperti kami sampaikan tadi, ada wilayah-wilayah yang belum terlayani. Ya, sedangkan perkembangan Kota Jambi cukup pesat. Ada wilayah-wilayah pusat konsentrasi pengembangan permukiman yang kami sebutkan tadi. Namun juga ada beberapa wilayah yang saat ini belum teraliri secara optimal. Jam pengalirannya masih di bawah 12 jam. Nah, ini yang menjadi fokus kami pada tahun ini. Tidak ada lagi pelanggan yang mendapatkan air di bawah 12 jam. Fokus kami betul-betul di situ, sehingga nanti akhir tahun kami harapkan sudah bisa 16 jam, 18 jam, bahkan mungkin 20 sampai 23 jam. Berarti untuk wilayah yang saat ini masih di bawah 12 jam itu daerah-daerah yang mana Pak? Terutama yang di ujung pipa pelayanan yang posisinya agak tinggi, sehingga
tekanan air itu tidak sampai ke sana dalam jumlah yang cukup. Ya. Gitu. Dan itu jumlahnya masih sekitar 20%. Nah, kita fokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, dan juga perlu dilakukan renovasi jaringan, ya, mengoptimalkan kapasitas produksi yang bisa didistribusikan ke sana, dan juga tentunya menurunkan tingkat kehilangan air supaya kebocoran itu bisa menjadi minimal dan airnya dinikmati oleh masyarakat. Oke, seru sekali sih. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, kita akan break sebentar. Dialog Jambi Bicara hadir kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa di Dialog Jambi Bicara yang hari ini masih membahas tentang 50 tahun perjalanan panjang dari Perumdam Tirtamayang Kota Jambi, dan dan masih ada Pak Dwike Riantara selaku Direktur Utama dari Perumdam Tirtamayang Kota Jambi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang seperti apa kerjasama luar negeri, kemudian juga cikal bakal dari awalnya seperti apa, dan juga ada teknologi baru, sensor dan lain-lain begitu ya. Tapi sebelumnya Pak, saya mau tanya dong, biasanya kan masyarakat luas mengenal dengan PDAM. Nah, sekarang diganti namanya dengan Perumdam Tirtamayang. Itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Yang benar yang mana, Pak? Ya. Silakan. Sejak tahun 2020, bentuk badan hukum dari Tirtamayang itu sudah berubah, ya, dari sebelumnya perusahaan daerah PD AM air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum. Sesuai dengan ketentuan atau peraturan terbaru mengenai badan usaha milik daerah. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 itu hanya ada dua bentuk badan usaha milik daerah. Yang pertama adalah perusahaan umum daerah, Perumda, dan yang kedua adalah perusahaan terbatas perseroan daerah, PT Perseroda. Nah, kita memilih bentuk perusahaan umum daerah karena sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi kita pada saat ini, yaitu sahamnya semuanya dimiliki atau kepemilikannya ada pada pemerintah Kota Jambi. Ya, sedangkan kalau Perseroda itu pemiliknya adalah lebih dari satu pemegang saham. Nah, yang cocok adalah untuk Tirtamayang berbentuk Perumda. Tapi masyarakat kan selama ini lebih populer ya, lebih mengenal dengan sebutan PDAM. Nggak apa-apa kita sekali-sekali tetap sebut PDAM, tapi yang benar itu sekarang adalah Perumdam. Ya, perusahaan umum daerah air minum. Nah, ini kita populerkan nama Tirtamayang yang sudah ada sejak tahun 84 ya. Jadi waktu berdiri itu 1974 namanya masih PDAM Kota Madya tingkat 2 Jambi. Waduh, panjang ya. Itu tahun 1974. Nah, baru pada tahun 84 atau 85 ada yang menemukan nama Tirtamayang sehingga menjadi PDAM Tirtamayang. Tirtamayang ini terus kita gunakan sampai sekarang sebagai nama ya. Karena di kota-kota lain juga, di Palembang kita kenal Tirtamusi, di Medan ada Tirtanadi, ya, di Surabaya Surya Sembada dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nama Tirtamayang ini punya sejarah juga gitu, karena berkaitan dengan sejarah ya. Seorang putri yang merupakan anak dari raja ya di Jambi. Dan dia punya rambut yang panjang mungkin ya. Dan kemudian nama putri inilah yang diambil sebagai nama untuk perusahaan air minum kita. Berarti wanita yang elegan, yang cantik, jadi memang diambil namanya buat jadi nama hoki ya, berarti ya nama hoki untuk dijadikan sebagai perusahaan umum daerah. Dan kayaknya kan cocok kan, Tirtamayang ya, untuk air ya nggak, pelayanan dan sebagainya gitu. Setuju sih Pak, memang. Nah, tapi sebenarnya tupoksi dari Perumdam Tirtamayang itu sendiri seperti apa sih? Karena kan kita melihat perkembangan
Saat ini di tahun 2024 sudah lebih dari 100.000 pelanggan begitu Pak. Itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau tupoksi tentunya kita yang pertama adalah memberikan pelayanan air minum dengan sistem perpipaan. Ya, perpipaan itu ledeng yang kita kenal sekarang. Oke. Ya, kalau kita bukan ledeng, kita mungkin perusahaan air minum seperti Aqua dan sebagainya itu gitu, air dalam kemasan. Tapi amanatnya untuk Tirta Mayang adalah perpipaan, sama seperti perumda lainnya di daerah lain atau PDAM di tempat lain, ya, semuanya itu adalah utilitas pelayanan air minum dengan sistem perpipaan. Nah, pada tahun 2023 yang lalu, Tirta Mayang itu berhasil mencatat sejarah baru dengan jumlah pelanggan yang mencapai 100.000 pada bulan Oktober. Ya, 100.000 ini setara dengan pelayanan 500.000 jiwa, karena satu sambungan pelanggan itu dihitung 5 jiwa. Ya, nah posisi kita dengan menjadi perusahaan air minum berpelanggan lebih dari 100.000 itu berarti kita masuk dalam kategori perusahaan air minum besar di Indonesia. Nah, di Indonesia ini hanya ada 3 kategori, perusahaan air minum kecil, sedang, besar. Kalau kecil itu di bawah 30.000, sedang itu antara 30.000 dan 100.000, besar di atas 100.000. Di Pulau Sumatera ini kita urutan keempat dalam jumlah pelanggan ya. Yang terbesar itu adalah Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara, yang kedua Palembang, Tirta Musi, yang ketiga Kota Padang, keempat Kota Jambi. Nah, jadi kita masih di atas kota metropolitan seperti Pekanbaru, Bandar Lampung. Dan kita juga jelas di atas Banda Aceh dan Bengkulu. Di Indonesia ini hanya ada 30 perusahaan air minum yang jumlah pelanggannya di atas 100.000. Nah, sekarang kita di bulan Juni sudah mencapai 102.000 sekian ya. 102.000. Dan targetnya pada akhir tahun ini akan mencapai sekitar 106.000 ya. Kebetulan kita juga dapat bantuan instruksi Presiden tahun 2024 untuk percepatan sistem penyediaan air minum perkotaan. Ada tambahan 1.300 sambungan lagi yang dibiayai oleh APBN. Ya, jadi tahun ini kita akan bertambah 5.500-an sambungan lagi. Tirta Mayang cukup konsisten setiap tahun 5.000, 6.000, dan kalau angka ini bisa kita pertahankan setiap tahun, maka insya Allah 100% ya, 100% pelayanan itu akan bisa kita capai dalam 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan, ya, kalau sekarang baru 79. Jadi beberapa tahun lagi sudah mudah-mudahan 100% gitu ya. Apalagi dengan banyaknya bantuan-bantuan yang sudah diberikan begitu ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tahun ke depan akan realisasi ya gitu ya. Nah, Pak, kalau misalnya renovasi instalasi sendiri itu seperti apa sih, Pak? Itu adalah pekerjaan rutin yang kami lakukan ya, karena kita harus memastikan bahwa kapasitas produksi kita itu memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada dan juga menjamin pemenuhan untuk pelanggan-pelanggan baru ya yang kita dapatkan. Jadi kita punya beberapa instalasi yang sudah tua dan karena usia teknis terjadi kerusakan, kemudian penurunan kapasitas. Untuk itu secara bertahap kita upayakan untuk memperbaiki dan mendukung program optimalisasi jam pengaliran. Nah, ini sudah terus kita lakukan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berupaya tidak ada lagi pelanggan yang mendapatkan air kurang dari 12 jam dalam sehari. Ya, itulah. Kalau saya melihat tadi di media sosial ada info tampung persediaan air Anda gitu ya, yang memang diinformasikan kepada masyarakat yang mengikuti media sosial tersebut. Nah, itu kan sebuah informasi yang memang itu lagi dilakukan adanya perbaikan begitu ya? Iya. Iya, itu memang dilakukan setiap harinya atau memang ada wilayah-wilayah tertentu yang akan mendapatkan jam-jam untuk tidak teraliri air tersebut, atau seperti apa, Pak?
dalam pelayanan air minum itu ada risiko terjadi keadaan darurat, kemudian ada situasi ketika kita melakukan pemeliharaan yang memerlukan penghentian pengaliran. Dan itu kalau yang kita lakukan pemeliharaan itu biasanya terjadwal, ya. Tapi kalau kejadian yang darurat, misalnya pipa pecah ya, karena ada pembangunan jalan dan sebagainya, nah, itu tentunya yang kita sebut sebagai situasi darurat, terjadi insiden, dan tentunya masyarakat kan harus siap ketika peristiwa itu terjadi. Mereka di rumah jangan sampai kekurangan air. Ya, itu kan tidak bisa kita hindari. Nah, dengan memberikan informasi melalui media sosial, melalui televisi, dan sebagainya, kita mengantisipasi supaya pelanggan-pelanggan itu tidak kehabisan air. Nah, ini adalah tanggung jawab kita, dan itu sudah rutin kita lakukan. Oke, tapi Pak, sejauh ini komitmen dari Perumdam Tirta Mayang kepada pemerintah Kota Jambi seperti apa sih Pak? Atau sebaliknya begitu? Komitmen, Tirta Mayang ini kan adalah milik dari pemerintah Kota Jambi. Jadi kita melaksanakan tugas ini adalah mandat ya, dari pemerintah untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami pada tahun ini memberikan kontribusi kepada pemerintah kota berupa setoran pendapatan asli daerah. Dan ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak perusahaan ini berdiri. Oh gitu? Iya. Tahun pertama memberikan kontribusi tersebut begitu ya? Dan ya, pada usia 50 ketika kita sudah memiliki laba yang cukup dan berdasarkan ketentuan yang ada, dapat diberikan pembagian labanya kepada pemerintah daerah atau pemerintah Kota Jambi. Oke, nah di usia 50 tahun ini ada pesan khusus dari masyarakat Pak. Ada promo nggak Pak di usia 50 tahun nih? Mungkin dari pemasangan baru atau seperti apa itu, ada promo kah? Sepanjang tahun lalu 2023 itu kita gencar sekali memberikan promo dan sudah dimanfaatkan lah ya sebagian besar masyarakat, sehingga kita bisa membukukan jumlah pelanggan sekitar 6.000. 6.000, ya. Oke. Dan itulah yang mempercepat terwujudnya 100.000 pelanggan. Kalau tahun ini hanya ada beberapa kesempatan untuk promo pada saat ulang tahun Kota Jambi kemarin, dan mungkin sampai dengan akhir tahun ini paling tidak hanya ada 1 kali promo. Jadi misalnya nanti kami akan mempromosikan sabung baru, mohon dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin. Ya, jadi jangan ditunggu lagi. Oke, jangan ditunggu lagi. Promo itu tidak akan dilakukan setiap bulan, ya. Jadi random ya, bisa aja bulan ini atau bulan depan nggak ada. Ya mungkin pada saat peringatan ulang tahun kemerdekaan, ya, event-event seperti itu biasanya ada promo. Hari-hari besar. Tapi ya. pada tahun ini kita mengurangi promo karena sudah banyak kita lakukan pada tahun yang lalu. Tapi ada syarat khusus nggak Pak? Kalau misalnya nih dulunya memang jadi pelanggan Perumdam, terus berhenti berlangganan, terus pengen berlangganan lagi tuh alurnya seperti apa? Atau masih atau seperti apa? Kalau yang itu kayaknya sudah selesai ya promonya, gitu? Bulan Juni kemarin, yang sudah pernah menjadi pelanggan kemudian putus ya, dia bisa menjadi pelanggan kembali dan biaya yang dibayarkan itu tidak seperti biaya sebesar waktu pertama kali begitu. Ya, tidak seperti biaya yang normal. Jadi ada sekitar 30% lah ininya diskonnya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Dwiki. Pemirsa, kita akan kembali tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara.
Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Jambi Bicara dan kita sudah memasuki di segmen ketiga yang artinya Anda juga bisa berpartisipasi secara aktif bersama kami melalui line telepon di 071666385 atau di nomor handphone di 081174333133. Nah, kita masih bersama dengan Pak Dwike. Kalau tadi kita sudah berbicara panjang, mungkin ini kali ya Pak ya, ini kan sudah memasuki musim kemarau. Pasti kan banyak nih yang ketakutan-ketakutan tersendiri, wah nanti nih airnya bakal mati atau dari kualitas airnya begitu. Karena kan memang Perumdam Tirtamaya mengambil airnya dari Sungai Batanghari Jambi. Itu ada cara atau trik tersendiri nggak sih Pak untuk bisa mengatasi musim kemarau dengan debit yang menurun begitu? Tahun lalu kita mengalami kemarau yang cukup panjang ya, karena ada fenomena El Nino. Ya. Bulan Agustus sampai dengan Oktober terjadi kemarau yang membuat Tirtamayang harus menurunkan produksinya sekitar 20%. Oke. Tapi di saat yang bersamaan kami juga diminta oleh pemerintah Kota Jambi untuk melayani pengiriman mobil tangki ya, air, membantu masyarakat dan pelanggan yang terdampak oleh kemarau. Nah, itu sudah kita laksanakan dan alhamdulillah masyarakat sangat terbantu. Pada tahun ini sebetulnya peluang terjadinya kemarau panjang sebagai dampak dari El Nino itu diprediksi tidak terjadi. Mungkin walaupun sekarang sudah masuk ke musim kemarau, tapi masih banyak terjadi hujan kan. Dan ini sebetulnya memang tidak bisa kita prediksi juga karena perubahan iklim. Nah, oleh karena itu kita berharap debit Sungai Batanghari itu tetap akan mencukupi secara kuantitas dan secara kualitas juga tidak semakin buruk ya. Karena sekarang ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Batanghari itu semakin memburuk. Baik itu karena kontaminasi cemaran limbah industri maupun fenomena alam ya. Pastinya kami harus bersiap ya menghadapi keadaan jika secara kualitas dan kuantitas tidak memenuhi untuk produksi. Tapi sudah ada langkah-langkah bagaimana kita mencukupi debit air yang bisa kita ambil dari Sungai Batanghari untuk kebutuhan produksi. Tapi cara tersendiri dari Perumdam Tirtamayang Kota Jambi untuk bisa memastikan bahwa kualitas air yang ada di Sungai Batanghari ini tetap terjaga, tetap bisa digunakan dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu seperti apa? Karena kan memang di kawasan hulu Provinsi Jambi kan memang sudah banyak ilegal perti gitu. Itu seperti apa Pak? Untuk bisa menjaga kualitasnya. Oke, kita akan sebentar Pak Dwike, kita akan angkat penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Siang. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan Naila. Oke. Ibu Naila di Mayang. Silakan Bu Naila, sudah ada Pak Dwike, Direktur Utama PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Silakan. Iya. Ini Mbak, Pak, saya mau pasang sambung baru buat rumah saya nih. Saya mau tanya, ada promo nggak ya sambung baru sekarang, Pak? Ini udah dijawab ya sama Pak Dwike, nggak apa-apa. Terus ada lagi Bu Naila? Itu aja Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bu Naila di Mayang. Nah, Pak Dwike, itu pertanyaan yang sudah dijawab, mungkin bisa diinformasikan lagi kepada Bu Naila, silakan. Tadi sudah kami sampaikan untuk saat ini promonya sudah berakhir Ibu Naila. Untuk sambung baru itu kita lakukan pada bulan Mei dan Juni ya. Dan nanti kita tunggu aja Bu Naila. Mudah-mudahan ada kebijakan ya untuk memberikan promo lagi untuk sambung baru. Tapi persyaratannya harus yang cukup banyak ya Ibu ya. Ajak tetangganya untuk mau jadi pelanggan.
dan untuk yang di perumahan-perumahan supaya sekaligus semua gitu. Oh iya. Semakin banyak yang mengajukan, tentunya kita bisa memberikan promo. Semakin mudah ya. Ya. Dan banyak promo yang menanti kalau gitu. Nah, baik Pak Dwike, sembari kita menunggu penelpon lainnya, itu bisa dijawab tadi yang untuk kualitas air tetap terjaga itu seperti apa? Ya, kami kan sebetulnya tidak punya kewenangan untuk mengontrol seperti apa kualitas air yang ada di Sungai Batanghari. Kewenangan kita tidak sampai di situ. Tita Mayang itu hanya sebagai pengguna sebetulnya. Kita membayar pajak air permukaan, ya. Dan paling tidak sumber air baku itu kita pastikan masih memenuhi standar untuk digunakan sebagai sumber air baku air minum. Nah, kita tentunya memiliki prosedur pengujian kualitas air itu secara internal maupun eksternal berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang standar kualitas air minum, dan semua itu sudah kami penuhi dan kami mendapatkan nilai yang cukup baik dalam hal kualitas air ya. Jadi ini bisa dipastikan kalau air keruh itu pastikan pelanggan mengatakan, tapi kok sampai di rumah masih keruh gitu ya. Kalau keruh itu sebetulnya bukan dari produksinya, tapi dari distribusi. Kemungkinan ada kebocoran pipa atau ada pekerjaan pengurasan sehingga air yang sampai ke rumah itu agak keruh. Tapi bisa ditunggu sekian waktu, nanti air itu akan jernih kembali. Nah, pemirsa, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Terputus. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, Pak Dwike, halo. Baik, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Angel. Ibu Angel? Iya. Baik, Ibu Angel. Saya mau tanya. Iya, silakan. Iya, saya mau tanya. Saya kan tinggalnya di ruko nih. Terus beberapa hari ini itu airnya kecil sekali. Jadi deretan kami ruko itu airnya kecil sekali. Nah, kira-kira dari PDAM itu ada solusinya nggak ya? Baik, itu saja Bu Angel? Iya, untuk lokasinya di Jalan RB Siagian ya Mbak ya, di dekat Hotel BW. Dekat Hotel BW berarti arah bandara ya? Oke, baik, terima kasih Bu Angel. Terima kasih Bu, selamat siang. Iya, terima kasih, siang. Nah, silakan dijawab Pak Dwike, mungkin ini menjadi salah satu keluhan dari masyarakat ya. Baik, silakan. Ibu Angel, sebetulnya untuk pengaduan semacam ini kami sudah punya saluran WhatsApp pelayanan ya, pengaduan, yaitu 0821 2121 9692. Saya ulang ya, 0821 2121 9692. Atau Ibu bisa juga mendownload aplikasi Simayang melalui Android ya. Simayang itu sistem informasi pelayanan pelanggan. Nah, jadi setiap keluhan pelanggan atau pengaduan itu bisa disampaikan melalui saluran-saluran itu, sehingga bisa cepat direspon oleh petugas kami. Saya sudah memastikan bahwa setiap pengaduan itu harus direspon secepat mungkin. Untuk penyampaian pengaduan melalui saluran-saluran itu minimal dalam waktu 30 menit harus sudah ada jawaban, dan petugas kami harus sampai di lokasi untuk mengecek apa yang terjadi. Dan perbaikannya tentu tergantung pada kondisinya, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Oke, baik Pak Dwike. Baik. Kalau tadi airnya mati atau airnya keluarnya tapi kecil begitu ya, mungkin itu memang sudah ada terjadi gangguan atau seperti apa sih sebenarnya Pak? Itu kita lihat apakah pada saat itu ada pekerjaan darurat atau ada pekerjaan terjadwal. Bisa. Jika tidak ada, maka disampaikanlah keluhan itu kepada nomor yang saya sampaikan tadi, sehingga nanti kita akan langsung mengambil tindakan, ya. Atau di aplikasi Simayang itu tadi ya? Iya. Oke, baik. Yang penting kalau pengaduan itu disampaikan, pasti petugas kami dengan cepat akan melakukan pengecekan, melakukan tindak lanjut ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini sih Pak, ada masyarakat yang berlangganan tapi menunggak. Wow. Oke, kita angkat lagi. Halo, selamat siang.
Halo, selamat siang. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Iya, nama saya Rido, Mbak. Baik, Pak Riko silakan. Iya, ini menanyakan sedikit masalah PDAM tempat kami nih, Mbak. Di mana lokasinya, Pak? Di daerah Taman Bakut, Mbak. Baik, Talambakung. Kenapa? Permasalahannya apa, Pak? Ini kadang-kadang airnya lancar, bagus. Tetapi kadang-kadang juga ada saat-saat tertentu dia airnya mati gitu. Tapi tidak ada pemberitahuan, maksudnya jalur itu apakah memang khusus pagi atau malam yang itu alternatif. Terus juga kadang-kadang masih ada juga angin yang keluar daripada airnya. Itu aja, Mbak. Gimana solusi yang terbaik dari Oke. PDAM? Baik, terima kasih Pak Rido. Dan mungkin langsung dijawab Pak Dwike. Pak Rido Hanya atau angin Pak yang Riko keluar. tadi? Iya, Pak Riko ya? Rido, iya, Ya, silakan Pak. jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Talambakung itu sepertinya salah satu dari wilayah yang sekarang ini pengalirannya belum optimal, ya, belum di atas 12 jam. Oke. Nah, kami akan mengupayakan lebih dari 12 jam pada tahun ini. Kalau pertanyaannya tadi mengapa kadang-kadang lancar, kadang-kadang kecil airnya, nah, itu karena memang secara teknis tekanan air untuk mencapai wilayah itu masih belum optimal. Itulah yang sedang kita kerjakan sekarang. Kita perlu menganalisis lagi jaringan distribusinya dan kami akan lakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membuat pendistribusian itu akan lebih efektif dan efisien. Oke. Jadi Pak Rido ya, insya Allah Talambakung bisa kita tingkatkan jam pengalirannya. Kalau misalnya ada angin yang keluar, itu kemungkinan pada saat kita belum bisa mendistribusikan air pada jam-jam tertentu. Ya, jadi ada yang sifatnya bergiliran. Nah, kemungkinan yang angin yang keluar itu pada saat memang belum ada air yang dialirkan ke sana. Gitu. Oke. Tapi setiap hari kan pasti ada air yang mengalir, mungkin 6 jam, mungkin 8 jam, dan sebagainya. Tapi Pak, selama beberapa tahun kebelakangan ini, permasalahan yang sering terjadi dan juga menjadi keluhan dari masyarakat, itu lebih besar apa, Pak? Kalau untuk kualitas air, saya rasa sudah sangat jarang ya. Misalnya air keruh atau air berbau dan sebagainya. Paling ya itu, yang jam pengaliran itu. Yang saya katakan tadi masih sekitar 20% yang di bawah 12 jam. Dan sebenarnya pelanggan-pelanggan ini seharusnya sudah tahu, karena pada saat mendaftar sebagai pelanggan, kami sampaikan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang belum optimal. Ya, tapi tentunya kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya semua pelanggan itu kan pasti ingin 24 jam. Ya, ketika mereka perlu air, airnya mengalir. Langsung ada gitu ya. Ya, tapi prinsip kami adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Persoalan-persoalan yang ada selama ini satu persatu kita benahi. Air yang keruh sudah selesai, sekarang air yang mengalir kurang dari 12 jam kita selesaikan, dan seterusnya apalagi persoalan yang ada, misalnya kebocoran, segala macam kita lanjutkan ya secara bertahap sehingga nanti tercapai suatu keadaan yang ideal. Wah, keren sih, langsung dituntaskan, jadi biar nggak ada lagi permasalahan yang terjadi di masyarakat begitu ya. Nah, Perumdam Tirta Mayang sendiri ada ketakutan nggak sih Pak? Kalau misalnya sekarang kan jalur transportasi batubara sudah pakai jalur sungai, dan itu memakai sungai Batanghari Jambi, itu seperti apa Pak? Kalau itu bukan kekhawatiran kami sebenarnya, kekhawatiran kami itu hanya karena kita hanya memiliki satu-satunya sumber air baku, yaitu Sungai Batanghari. Kita tidak punya alternatif lain. Artinya segala sesuatu kan bisa terjadi dengan Sungai Batanghari. Kalau itu sifatnya fatal, misalnya airnya nggak ada atau airnya sangat tercemar, apa opsi kita? Belum ada sampai saat ini. Inilah yang harus dipikirkan oleh para pemangku kepentingan. Yang paling bertanggung jawab tentunya adalah pemerintah. Ya, apa ide-ide dan inisiatif untuk tersedianya opsi? Ya, mungkin apakah kita perlu membangun embung, dam dan sebagainya.
sumur resapan, sehingga ketika ada kesulitan dengan Sungai Batanghari, kita punya pilihan. Oke, nah kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik, silakan. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Putri. Baik, Ibu Fitri, silakan Ibu. Saya mau bertanya untuk prosedur pasang atau sambung baru PDAM-nya. Kira-kira ribet nggak ya prosesnya? Oke. Ibu di wilayah mana, Bu? Talang Banjar. Talang Banjar. Oke, itu saja Ibu yang mau ditanyakan? Iya, itu saja. Syaratnya apa? Terus saya harus daftar kemana? Oke. Dan prosedur lainnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitri. Selamat siang. Iya, terima kasih. Nah, itu cara daftarnya di mana? Mungkin memang belum tahu dan ribet nggak sih, Pak? Silakan dijawab. Ya, simpel sekali. Sekarang kan sudah saya sampaikan tadi, ada nomor 0821 2121 9692. Oke. Ya, kalau bisa sih sebetulnya ditayangkan di layar ya. Oke. Ini macam-macam yang bisa disampaikan di situ, termasuk mau daftar sambung baru pun bisa. Nanti begitu ada informasi lokasinya di mana, dengan siapa, petugas kami akan langsung mendatangi. Jadi kita jemput bola. Oke. Ya, persyaratannya tidak sulit. Pastinya itu KTP, KK ya. Kemudian lokasinya di mana, dan nanti akan ada petugas yang melakukan survei mengenai kondisi teknis untuk pengaliran di sana. Nah, kalau misalnya di sana tidak memerlukan tambahan jaringan pipa, maka itu bisa langsung diproses dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ya, jadi bisa langsung jadi pelanggan. Oke. Ya, jadi simpel sekali. Simpel. Ya. Jadi, nah kalau untuk atau bisa juga datang langsung ke kantor pelayanan kita di Benteng dan Aurduri. Benteng Ya, dan ada juga Aurduri. mall pelayanan publik di pemerintah Kota Baru. Iya. Jadi segala akses pun sekarang dimudahkan, dan juga kalau untuk membayar tarif segala macam gitu kan memang bisa melalui dompet digital juga ya Pak ya? Bisa. Iya. Ya. Jadi nggak perlu datang langsung, tapi lewat handphone pun juga Ya. lebih dimudahkan lah sekarang. Gitu Untuk pembayaran sudah sangat mudah sekali dan tidak harus datang ke loket ya. Bisa lewat m-banking, bisa melalui ATM, bisa melalui Tokopedia, Iya. Segala macam udah Dana, bisa semua OVO, ya. Iya. bahkan bisa di Alfamart, Indomaret. Oke, nah kita angkat lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo, dari Pak Mael. Pak Mael di mana Pak Mael? Ya, saya di perumahan Kepala Burung, Kepal Burung daerah mana Pak? daerah Pal 10. Pal 10. Oke, baik. Silakan Pak Mael, ada pertanyaan apa Pak? Ya, masalah ini PDAM. Baik. Silakan Pak. Karena saya biarpun tidak tinggal di Kota Jambi, saya di Muaro Jambi, tapi tetap bisa menikmati air PDAM dari PDAM Kota Jambi. Terima kasih Pak Dirut. Oh gitu, wow. Ini bukan pertanyaan ya, tapi statement yang bagus begitu ya, Ya. karena memang sama-sama menikmati begitu. Ya. Ternyata. Oke, baik. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Di perumahan Kepala Burung. Kepala Burung daerah mana Pak? Baik, Oh, ya. terima kasih. Silakan Pak. Ya, jadi perlu kami informasikan juga bahwa sejak tahun 2023 yang lalu, 2022 ya, 2022. Tirta Mayang itu sudah melayani bukan hanya Kota Jambi, tapi juga perumahan yang ada di perbatasan antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi. Jadi sebenarnya Kepala Burung itu masuk ke Kabupaten Muaro Jambi. Tapi mereka tidak mungkin dilayani, atau pada saat ini sulit lah langsung dilayani oleh Perumda Tirta Muaro Jambi. Karena jaringan perpipanya belum sampai situ dan juga terlalu jauh dengan instalasi pengolahan airnya. Dan Pak Wali Kota kita, Pak Syarif Hasan kemarin ya, memerintahkan kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu bukan dengan karena ini hanya alasan kemanusiaan. Ya, secara administrasi sebetulnya kita bukan tanggung jawab kita. Nah, tapi karena di sana adalah
penduduk yang punya hak asasi juga untuk mendapatkan air, dan kita harus bantu mereka. Dan ini sudah mendapatkan persetujuan dan dukungan juga dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga kami melakukan itu. Sekarang ini sudah ada sekitar 600 sambungan ya di wilayah Kelurahan Talang Belido ya, di Kabupaten Muaro Jambi, yang tadi disampaikan itu di PAL 10. Wow, suatu misi kemanusiaan yang sangat berguna banget ya Pak ya untuk semuanya gitu. Tapi kalau sejauh ini sampai dengan tahun ini 2024 tingkat kepuasan masyarakat untuk Perumdam Tirta Mayang seperti apa Pak? Baik. Semakin nanti kita jawab Pak. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Baik. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Robi di Palmerah. Baik, Pak Robi di Palmerah, silakan Pak Robi. Saya mau nanya, ini kalau saya mau ambil air bersih kan di hari kerja kan Senin sampai Jumat bisa. Tapi kalau di weekend kan Sabtu Minggu belum bisa. Kira-kira ada solusinya nggak ya ke depannya untuk biar di hari Sabtu Minggu itu kita bisa beli juga air bersihnya? Sabtu Minggu itu Pak Robi tadi di mana? Di Palmerah ya? Oke. Palmerah ya. Sudah jelas Pak Dwi kan? Beli air mobil tangki maksudnya Pak? Iya benar Pak. Oh iya. Untuk informasi mobil tangki. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi di Palmerah. Selamat siang. Ya, baik. Baik, silakan Pak. Saya akan usahakan ya, kita juga bisa mengirim mobil tangki pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi mungkin selama ini kami terbatas hanya pada hari kerja. Hanya pada belakangan ini saya juga sudah berpikir bahwa kita harus meningkatkan pelayanan melalui mobil tangki. Nanti kita akan nambah armada petugas dan kemudian memasarkan air mobil tangki ini bagi penduduk yang membutuhkan, warga ya, masyarakat yang membutuhkan. Tidak semuanya memang bisa menjadi pelanggan. Apalagi kalau misalnya kebutuhannya tuh kebutuhan khusus ya, untuk acara-acara. Ya mereka kan butuh air yang butuh memang lebih air banyak ya. Dengan apa namanya? Dengan waktu yang cepat gitu dan dengan jumlah yang cukup banyak gitu. Jadi kita harus bisa memasarkan itu ketimbang nanti masyarakat beli mobil air dari mobil tangki yang harganya lebih mahal dan kualitasnya belum tentu terjamin. Kalau kami kan semua sudah sesuai dengan standar kesehatan. Sesuai dengan standar kesehatan dan juga menjadi salah satu. Jadi insya Allah kita penuhi ya yang tadi di daerah Palmerah ya. Palmerah. Sabtu Minggu. Langsung dicatat. Baik. Pak dan pemirsa, kita akan kembali lagi Dialog Jambi Bicarakan hadir sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Bicara yang masih membahas tentang 50 tahun Perumdam Tirta Mayang yang juga sudah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan kita sudah berada di closing statement. Pak Dwi Kriantara, mungkin silakan, mungkin ada doa ataupun juga harapan di usia ke-50 tahun ini, silakan. Menginjak usia yang ke-50 tahun ini, tentunya kami mengucap syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pelayanan air minum di Kota Jambi ini bisa sampai usia setengah abad, ya, dan tentu perjalanan panjang yang penuh suka dan duka. Banyak pihak yang sudah mendukung dan terutama kepada pemerintah Kota Jambi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua yang sudah hadir ya dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, yaitu memenuhi kebutuhan air yang layak. Nah, jadi terutama kepada pemerintah Kota Jambi yang selalu memberikan dukungan dan target-target sehingga kami terpacu untuk mencapai prestasi-prestasi ya dalam pelayanan. Dan kami juga tentunya mengapresiasi masyarakat ya, yang selama ini selalu mendukung kami, memberikan semangat. Jadi ada juga masyarakat itu yang
rajin menginformasikan kalau ada pipa bocor, ada masalah-masalah, ada pencurian air dan sebagainya. Dan ini tentu sangat membantu kami. Harapan kami tentu supaya dukungan ini terus diberikan, supaya Titara Mayang itu tetap ada, tetap melayani sepanjang masa, dan perusahaannya maju, berkembang, menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di Indonesia dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dan kami berharap ya, semua menyadari bahwa kehadiran Tirta Mayang itu penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Karena salah satu indikator dari masyarakat yang modern dan sejahtera adalah ketika air yang mereka miliki adalah air yang memenuhi standar kesehatan dan menunjang produktivitas mereka. Baik. Nah, mari kita selalu dukung perusahaan ini, berikan kontribusi yang baik, sehingga tugas-tugas dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dapat kita selesaikan secepatnya. Baik, terima kasih Pak Dwi Kriantara sudah hadir di studio TVRI Jambi, dan semoga 50 tahun ini bisa lebih berkarya, progres ke depan bisa tercapai, amin. Terima kasih Pak Dwi. Pemirsa, untuk itu demikian dialog kabar maksud kami Jambi Bicara hari ini. Semoga memang tayangan ini bisa menginspirasi kita semua. Untuk itu saya Fida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.